Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Bisa kita bincang-bincang sebentar, Bu? Ya, bisa banget. Ini begini, Bu. Ya. Tadi saya lewat depan kelasnya Bu Tati. Saya melihat ada seorang perempuan, anak sekolahnya, menangis berlutut di atas batu-batuan di bawah terik matahari. Sementara dalam proses belajar. Iya, tapi itu anak di luar kelas. Nah, saya perhatikan Bu Tati, dia dengan santainya mengajar, seakan-akan dia tidak peduli dengan anak itu yang menangis. Nah, terus siswanya juga di dalam kelas, saya melihat dia curi-curi pandang melihat temannya itu yang menangis di luar kelas, yang dibawa terik matahari ini, Bu. Nah, pertanyaan saya, Bu, jika seandainya Ibu di posisi saya, apa yang Ibu akan lakukan? Betul juga ya. Ya, mendengar tadi cerita itu dari Ibu bahwa Ibu Tati melakukan hal demikian. Ya, saya juga heran ya, karena kita bersama bahwa Ibu Tati itu orangnya baik, disiplin, dan tegas. Namun hal demikian itu akan Ibu Tati itu menurut saya tidak benar. Karena kenapa? Salah seorang siswa di luar kelas dan tidak mengikuti pelajaran seperti yang kita lihat, Bu ya, di luar kelas. Dan kalau kita mendengarkan cerita Ibu itu berarti kayaknya diberi hukuman terhadap anak tersebut. Iya, mungkin ada hal kesalahan yang dilakukan anak tersebut sehingga Bu Tati melakukan hal demikian. Namun dalam hal ini kita sebagai rekan guru sebaiknya Bu Sahari menyampaikan kepada Ibu Tati secara kekeluargaan dan bagaimana cara menyampaikan secara sehalus mungkin. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita ini sebagai guru beda-beda karakter, ya. Ada yang bisa menerima dan ada yang tidak menerima. Jangan sampai tujuan kita baik untuk menyampaikan sesuatu hal baik, tapi dia tidak menerima dengan baik, malah dia menerima secara negatif. Jadi langkah yang pertama kita lakukan sebaiknya Ibu menyampaikan hal demikian, apa yang dilakukan siswa tersebut, sehingga Ibu melakukan tindakan hal demikian. Nah, namun di sisi lain kan Bu Tati kita ketahui bahwa Ibu Tati itu termasuk hasil mendidik anaknya karena dari segi kedisiplinan. Namun dari segi kedisiplinan tersebut, kalau membuat salah satu siswa sampai menangis, itu kan sudah tidak dibenarkan. Apalagi sekolah kita ini kan termasuk sekolah ramah anak. Jadi letak ramah anak di mana? Kalau kita mendapatkan siswa menangis, berarti sekolah tersebut bukan ramah anak lagi. Nah, apabila Ibu sudah menyampaikan kepada Ibu Tati tidak merespon apa yang kita sampaikan, malahan seumpama dia akan menjadi, lebih baik Ibu melaporkan kepada Ibu Kepala Sekolah selaku pengambil kebijakan dan orang tua siswa kita di sekolah, orang tua kita ya di sekolah. Jadi sebaiknya langkah kedua kita sampaikan saja kepada kepala sekolah, langkah apa yang dilakukan kepala sekolah untuk menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Tati. Karena kenapa? Kalau kita tidak menindaki hal tersebut, ini sekolah kita akan terdampak juga kepada masyarakat, karena anak tersebut yang sudah diberi sanksi tadi ya, karena menurut saya dengar cerita Ibu akan menyampaikan kepada orang tuanya apakah bisa merespon atau tidak. Kalau tidak merespon, bisa saja orang tua datang ke sekolah dengan alasan tidak menerima kalau anaknya tersebut diberlakukan. Karena dia punya alasan, tujuan saya untuk menyekolahkan anak untuk belajar, datang belajar. Namun di sisi lain ya kita ketahui bersama, jadi itulah langkah seharusnya Ibu Sahari yang lakukan, bicara baik-baik dengan Bu Tati. Setelah itu kalau memang tidak ada merespon, laporkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Mungkin hanya itu saran saya sebagai sama-sama pendidik. Kalau begitu, Bu, saya harus menegur Bu Tati, artinya bukan menegur, ya. Saya akan mendekati Bu Tati. Bicara secara kekeluargaan lah. Menanyakan tentang anak itu kenapa menangis. Iya, hal apa yang membuat anak itu menangis. Iya, betul. Kemudian kalau misalnya Bu Tati justru dia agak tersinggung, tidak menerima iya, apa yang saya sampaikan,
baru saya Ya, laporkan kepada laporkan kepala ke sekolah selaku Ya, mengambil selaku kebijakan di sekolah, kebijakan ya. sekaligus orang tua kita di Iya, sekolah ya. iya betul. Hmm. Kalau ya Hmm. kalau itu ya sasaran, maksudnya hal terakhir, kesimpulannya terakhir yang itu kita lakukan, menyampaikan kepada kepala sekolah. Tapi mudah-mudahan Bu Tati menerima ya. Iya. Saya rasa Bu Tati menerima karena kita ketahui bersama bahwa Bu Tati juga ini sebagai rekan sekolah, rekan teman mendidik, orangnya juga pribadinya baik. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Iya, sama-sama. atas masukannya. Ya. Kalau begitu Bu, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.